Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan memberikan sedikit realita kehidupan di jalanan kota Jakarta. Kota Jakarta terkenal dengan kepadatannya, hingga di jalanan pun semrawut. Hal tersebut yang dijadikan peluang oleh sebagian orang untuk mengatur lalu lintas di perempatan jalan atau pertigaan jalan yang jadi jalur utama untuk bekerja. Inilah yang terjadi di pinggiran kota Jakarta, hiruk pikuk setiap hari saat berangkat atau pulang kerja. Di jalanan yang cukup luas pun akan terlihat sempit karena numpuknya kendaraan. Setiap perempatan ada penjaganya, dan inilah yang terjadi saat kamu mau menyeberang jalan, kadang menyisihkan sedikit uang untuk mereka yang mengatur lalu lintas. Kenapa semua ini terjadi? Setiap persimpangan jalan ada yang jaga. Jakarta, kota metropolitan dengan jutaan mimpi, juga syarat dengan persaingan ketat. Banyak pendatang baru berduyun-duyun ke sini untuk mencari peruntungan. Sayangnya, tidak semua mimpi bisa terwujud dengan mudah. Persaingan sengit, jumlah pencari kerja jauh melebihi lowongan yang tersedia. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat ketat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki koneksi atau pengalaman kerja yang relevan. Karena ini tahun 2000. Melanjutkan yang tadi, kenapa di jalanan banyak penjaganya? Mungkin banyak perusahaan di Jakarta menuntut kualifikasi yang tinggi, seperti gelar sarjana atau pengalaman kerja tertentu. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan ini, sulit untuk menembus pasar kerja. Sedangkan bagi mereka pendidikan nomor sekian, dan yang paling utama adalah bagaimana cara mendapatkan uang. Menjadi penjaga di jalanan, sepertinya menjanjikan. Apalagi di jalanan yang sering terjadi kemacetan, jadi lahan basah untuk jasa menyeberangkan jalan. Seperti jalan yang banyak rutenya, sekali nyerang minim mungkin Rp500 setiap satu mobil. Dikali berapa jam mereka berada di situ, kehadiran mereka sebenarnya sangat membantu. Di jalanan kota besar ini, dengan tingkat kerapatan antara kendaraan nyaris hanya berapa sentimeter. Berkat bantuan Pak Oga, bisa diharapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Fenomena ini muncul sebagai respon atas kebutuhan untuk mengatur lalu lintas di area yang tidak ada petugas lalu lintas resmi atau lampu lalu lintas yang berfungsi. Meskipun tindakan mereka bisa membantu, ada juga pandangan yang menganggap kehadiran mereka sebagai tidak resmi dan kadang-kadang mengganggu lalu lintas. Terlihat sepele, namun pekerjaan ini beresiko tinggi, bisa tertabrak ataupun diamankan pihak pemerintah. Semakin sulitnya mencari pekerjaan, menyebabkan sebagian orang bekerja serabutan seperti ini, hanya untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi setiap ada belokan yang berpotensi macet, itulah yang bisa dijadikan rupiah. Perlintasan kereta api juga tak luput dari penjagaan. Kalau yang ini saya pikir bermanfaat, sebab pengendara jadi tahu saat ada kereta lewat. Di jalanan ini terdapat 4 titik yang menjaga jalanan, dan sepertinya mereka bekerja secara shift,
karena bisa dipastikan penjagaan rel kereta dari pagi buta sampai larut malam. Tadi sebelah kanan ada 2 orang yang jaga, dan di sini 2 orang lagi yang jaga. Total ada 4 orang, itulah bentuk kepedulian masyarakat terhadap keamanan berlalu lintas di jalanan. Namun jika kita berandai-andai, kenapa pekerjaan ini tetap dilakukan hingga saat ini? Bahkan makin banyak di setiap jalanan. Apa hasilnya menggiurkannya? Coba kita berhitung secara umum aja. Setiap mobil atau motor ngasih ke mereka 500 atau 1.000 rupiah, ini adalah nominal terkecil walaupun masih ada pecahan 200 dan 100. Jika satu mobil 500 rupiah, setiap menit jalanan Jakarta tak pernah sepi. Setiap 5 menit, 1.000 rupiah selama 6 jam bisa menghasilkan 72.000. Dalam sehari bisa mendapatkan segitu lumayan juga. Namun kita sebagai pengguna jalan juga harus berterima kasih kepada mereka, sebab merekalah yang sukarela membantu dan memberitahu tentang keselamatan dan berhati-hati saat melintasi rel kereta api atau saat melintas di jalan raya. Demikian video kali ini. Terima kasih.